Selamat datang di tematik muatan bahasa Indonesia kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Ustadzah dengan Ustadzah Nurul di tematik muatan bahasa Indonesia. Oke, anak solih dan solihah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, alhamdulillah. Anak asli dan salihah, siapa yang masih ingat pelajaran kita terakhir kemarin tentang membuat laporan pengamatan sederhana? Ada yang masih ingat? Oke, betul sekali. Kemarin kita waktu membuat laporan, kita juga berlatih membuat pertanyaan ya. Siapa yang masih ingat kata tanya yang biasa kita gunakan untuk membuat sebuah pertanyaan? Ada? Adik Simba B. Oke, jempol. Jazakumullah yang masih ingat. Oke, sudah ulang sekali lagi ya. A. Apa? Di mana? K. Kapan? Si. Siapa? M. Mengapa? Simba B. Terus? Ba. Bagaimana? B. Berapa? Hebat, alhamdulillah. Adik Simba B. Oke, anak saya dan salihah. Sekarang kita akan mempraktikkan cara membuat pertanyaan tapi dalam sebuah wawancara. Ada yang pernah dengar wawancara itu apa? Oke, anak soy dan solihah, pagi ini kita akan belajar tentang satu, wawancara. Wawancara itu seperti apa sih Ustadzah? Apa saja yang ada di dalam wawancara tersebut? Siapakah yang ada di dalam wawancara? Kemudian kita akan berlatih juga membuat kalimat pertanyaan untuk wawancara tentang perawatan hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir, kita akan berlatih membuat laporannya secara sederhana. Sudah siap? Oke, kita mulai. Oke, anak solih dan solihah, kita akan belajar tentang wawancara terlebih dahulu. Jadi wawancara itu apa sih Ustadzah? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk menggali informasi. Jadi kalau kita ingin menggali informasi, mendapatkan informasi tentang apapun ya, kebetulan hari ini kita akan menggali informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Besok wawancara ini akan kita gunakan sampai seterusnya, karena wawancara ini dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, Ustadzah punya gambar nih, ada Aisyah dan ada Pak Ali. Pak Ali seorang penjual bunga. Aisyah ingin bertanya bagaimana cara merawat bunga yang dijual oleh Pak Ali. Nah, yang bertanya dinamakan betul, pewawancara. Orang yang bertanya. Kemudian orang yang ditanya, yaitu Pak Ali ini adalah narasumber. Coba ikuti Ustadzah. Narasumber. Hebat. Yaitu orang yang diberi pertanyaan atau memberikan informasi. Jadi kalau dalam sebuah wawancara itu selalu ada yang namanya pewawancara dan narasumber. Sampai di sini bisa memahami? Bagus, kita lanjut ke berikutnya. Apa Ustadzah yang harus dipersiapkan sebelum wawancara? Kira-kira ada yang tahu? Betul sekali, hebat. Kita akan membuat daftar pertanyaan. Kita akan membuat daftar pertanyaan dari apa Ustadzah? Dari kata tanya yang sudah kita pelajari. Adik Simba B. Yuk,
Ustazah dibantu ya. A apa ya? A itu apa Ustazah? Betul. A apa? Di mana? K kapan? Si siapa? M mengapa? Bagaimana? Berapa? Hebat, alhamdulillah, jempol. Jadi kalian bisa membuat daftar pertanyaan dari berbagai kata tanya yang ada di depan kalian ini. Lanjut ya, berikutnya. Jangan lupa kita berikan tanda tanya di akhir kalimat pertanyaan. Ini wajib ya anak soli dan solihah untuk membedakan mana kalimat pertanyaan dan mana kalimat berita atau jawaban dari narasumber. Nah, sekarang kita akan berlatih membuat kalimat pertanyaan dari cerita yang ada di bawah ini. Oke, sudah siap? Mulai. Aisyah mempunyai kucing peliharaan. Rahmi bertanya kepada Aisyah, di sini siapa ya narasumbernya? Betul, narasumbernya adalah Aisyah. Nah, kalimat pertanyaan yang tepat seperti apa ya? Ya, betul sekali. Kalimat pertanyaannya, berapa jumlah kucing peliharaanmu? Oke, hebat. Alhamdulillah. Lanjut pertanyaan berikutnya. Aisyah menjawab, aku memberikannya makan 3 kali sehari dan minum yang kuletakkan di sebuah tempat. Apa ya kalimat pertanyaan yang cocok menurut kalian? Hebat, betul sekali. Jadi kalimat yang cocok, bagaimana cara kamu memberikan makan dan minum untuk kucingmu? Nah, seperti itu ya anak solih dan solihah, kita berlatih membuat kalimat pertanyaan. Jadi, sebelum melakukan wawancara, kita siapkan dulu kalimat pertanyaan yang akan kita gunakan. Agar nanti saat wawancara kalian tidak bingung mau bertanya apa, begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar contoh kegiatan wawancara. Nah, di dalam sebuah wawancara ini ada informasi penting yang harus kalian pahami dari wawancara yang akan Ustazah tampilkan. Silahkan disiapkan pensilnya, kemudian kertasnya atau buku tulis ya, untuk menulis informasi penting apa saja yang ada di dalam wawancara berikut. Sudah disiapkan? Tunjukkan ke Ustazah pensil dan kertasnya. Oke, kita mulai. Pada hari Ahad, 21 Juli 2021, Ahmad pergi naik delman bersama ayah di sekitar alun-alun kota. Ahmad ingin bertanya kepada Pak Kusir tentang cara perawatan kuda dari delman beliau. Kalian menjadi Ahmad dan Ustazah menjadi Bapak Kusir, menjadi Pak Ali. Siap ya? Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Ahmad. Siapa nama Bapak? Waalaikumsalam, nama saya Bapak Ali. Oh Pak Ali, bolehkah saya bertanya tentang delman Bapak? Boleh nak. Sudah berapa lama Bapak menjadi kusir delman? Sudah 15 tahun, nak. Wah, sudah lama sekali ya, Pak. Iya, nak, betul. Tapi, Bapak tetap senang walaupun bekerja sebagai kusir delman. Mengapa Bapak senang menjadi seorang kusir delman? Saya senang menjadi kusir delman karena kuda ini adalah pemberian almarhum kakek saya. Apakah sulit, Pak, merawat kuda ini? Tidak sulit, nak. Bagaimana cara merawat kuda ini, Pak?
Kuda ini perlu diberi makan dan minum yang bersih secara teratur. Selain itu, kuda juga perlu dimandikan agar tubuhnya bersih. Oke, anak solih dan solihah, kalian sudah melihat wawancara Pak Ali dan Ahmad tadi ya, yang menjadi narasumber siapa anak solih solihah? Betul, yang menjadi narasumber adalah Pak Ali, yaitu seorang kusir delman. Kemudian yang bertanya, Ahmad, betul. Informasi penting apa saja yang kita peroleh? Sudah kalian tulis tadi? Oke, yang pertama kita bahas bersama-sama. Pak Ali sudah menjadi kusir delman selama 15 tahun. Kemudian Pak Ali senang menjadi kusir delman karena kudanya adalah pemberian almarhum kakeknya. Cara merawat kuda Pak Ali adalah dengan memberi makan dan minum yang bersih secara teratur, serta memandikan kudanya agar kebersihannya tetap terjaga. Nah, dari wawancara Pak Ali dan Ahmad tadi, kita akan berlatih membuat laporannya anak solih solihah. Kita berlatih membuat laporannya sederhana saja. Jadi apa aja Ustazah contoh laporan hasil wawancara yang akan kita praktekkan? Ya, yang pertama tujuan wawancaranya adalah menggali informasi tentang cara merawat kuda delman. Jadi kalian tulis dulu, silakan ditulis di buku masing-masing. 1. Tujuan wawancara. Dan yang kedua, latar wawancara. Masih ingat ya, kemarin latar itu ada apa saja? Ada latar waktu, latar tempat. Nah, latar wawancaranya dilaksanakan pada hari Ahad 21 Juli 2021 di sekitar alun-alun kota. Kemudian kita tuliskan identitas pelaku wawancara, yaitu pewawancaranya Mat dan narasumbernya adalah Pak Ali, seorang kusir delman. Kemudian bagaimana Ustazah cara membuat laporannya? Nah, informasi penting yang sudah kita peroleh tadi, yang sudah kita catat, kita buat menjadi sebuah paragraf sederhana. Seperti apa Ustazah contohnya? Seperti ini. Hasil wawancara, kita tuliskan, Pak Ali adalah seorang kusir delman. Beliau sudah menjadi kusir delman selama 15 tahun. Beliau senang menjadi kusir delman karena kuda delman ini adalah pemberian almarhum kakeknya. Menurut Pak Ali, merawat kuda delman ini tidak susah. Cara merawat kuda ini adalah dengan memberi makan dan minum yang bersih secara teratur, serta memandikannya agar kebersihannya tetap terjaga. Nah, laporan hasil wawancara yang seperti ini sudah cukup loh anak solih dan solihah untuk merangkum apa sih yang tadi kita peroleh dari sebuah wawancara. Jadi orang lain yang membaca hasil wawancara kalian akan lebih mudah memahami. Nah, yang harus diperhatikan ketika membuat laporan adalah yang pertama, anak solih solihah, kita gunakan kalimat yang efektif dan kosakata yang baku. Masih ingat ya, kalimat yang efektif itu seperti apa? Minimal terdapat subjek dan predikat yang jelas. Masih ingat subjek adalah pelaku, ya. Predikat adalah aktivitas yang dilakukan. Contohnya seperti ini. Nah, Ustazah punya kalimat, beliau delman selama 15 tahun. Beliau ini subjek, delmannya objek selama 15 tahun keterangan waktu. Karena tidak ada predikatnya, yang dilakukan ini apa ya? Kok gak jelas ya? Beliau delman selama 15 tahun. Aneh kan kalau didengar? Nah, ini adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Sekarang kita ubah ya kalimatnya menjadi kalimat yang efektif. Kalau tadi tidak ada predikatnya atau aktivitas yang dilakukan, sekarang kita akan coba menambahkan predikatnya, yaitu menjadi. Lah, akhirnya kalimatnya menjadi seperti ini. Beliau subjek menjadi predikat, kusir delman objek selama 15 tahun keterangan waktunya. Nah, sudah ada subjek dan predikat, dia menjadi kalimat yang efektif. Selain menggunakan kalimat yang efektif, kalian juga jangan lupa ketika membuat sebuah laporan, perhatikan huruf kapital.
Masih ingat ya? Kemarin kita belajar di awal kalimat, sudah belajar nama orang. Sekarang ditambahi Ustazah 2. Jadi ada huruf pertama nama kota, provinsi, nama jalan, itu juga diawali dengan huruf kapital. Contohnya Jakarta, J-nya huruf kapital, huruf besar. Surabaya, S-nya juga huruf besar. Jawa Timur, J-nya besar, T-nya besar. Jalan Hayam Wuruk, J-nya besar, H-nya besar, W-nya besar. Nama sungai, ya, yang ada nama sungainya ya. Kalau cuma sungai aja, S-nya kecil. Tapi kalau ada namanya, jadi besar. Sungai Brantas. Kemudian huruf pertama nama hari dan bulan. Contohnya Kamis, Sabtu, Agustus, Juli. Kalian biasakan mulai dari sekarang ketika menuliskan nama kota, nama provinsi, nama hari, nama bulan harus diawali dengan huruf kapital. Betul sekali, atau huruf besar ya. Nah, seperti contoh Ustazah laporan ini kalian lihat ya. Ada hari, nama hari diawali huruf besar. Nama orang diawali huruf besar. Kemudian di awal kalimat juga ada huruf besar ya. Oke, seperti ini anak Soi dan Solihah. Tantangan hari ini. Oke, anak Soi dan Solihah, tantangan untuk hari ini adalah kalian lakukan wawancara dengan orang di sekitar kalian. Boleh keluarga, boleh tetangga, tentang cara merawat tumbuhan atau hewan peliharaan. Nah, kalian buat minimal 3 pertanyaan tentang cara merawat tumbuhan atau hewan. Bebas ya anak Soi dan Solihah. Mau bertanya tentang merawat kucing? Boleh. Mau bertanya tentang merawat pohon mangga? Boleh. Kalian tuliskan 3 pertanyaannya. Kemudian dari pertanyaan itu kalian tuliskan di buku tulis pertanyaannya apa saja ya, ditulis dulu, lalu kalian buat laporan singkatnya, kemudian dikumpulkan di Teams. Semangat ya anak Soi dan Solihah, jangan mau kalah sama si elang rimba. Oke, sampai di sini dulu materi Ustazah hari ini. Kalian kerjakan tantangannya dengan penuh semangat ya. Ustazah yakin kalian pasti semua bisa. Ustazah akan mereview dulu. Hari ini kita belajar tentang apa saja ya? Ada yang masih ingat? Betul. Wawancara itu menggali informasi. Sebelum wawancara, apa ya yang harus kita siapkan? Hebat, kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan bisa dibuat dari berbagai kata pertanyaan, dari berbagai kata tanya. Ada yang masih ingat tadi kata tanyanya apa saja yang bisa kita gunakan? Hebat, adik Simba B. Dilihat lagi ya singkatannya apa saja kata tanyanya tersebut. Lalu apa yang harus disiapkan berikutnya? Setelah membuat kalimat pertanyaan, kita tanyakan kepada narasumbernya dan informasi penting yang sudah kita peroleh dari wawancara tersebut kita buat menjadi sebuah laporan. Jempol. Laporannya harus seperti apa? Yuk, menggunakan kalimat yang efektif. Tadi kalimat yang efektif itu minimal ada apanya ya? Betul sekali, ada subjek, ada predikatnya minimal ya, agar menjadi kalimat yang efektif menggunakan kata yang baku. Masih ingat ya kemarin kata yang baku diambil dari KBBI. Oke, hebat. Lalu huruf kapital apa saja yang harus kita perhatikan? Awal kalimat, hebat. Lalu nama orang, hebat. Lalu huruf pertama dari nama kota, nama provinsi, nama jalan, nama hari, nama
bulan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsira anak solih dan solihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dengan penuh semangat. Ustazah akhiri, kita baca suratul Asr dan doa penutup majelis. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Doaan Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat pagi ini. Tepuk semangat. Semangat. Ustazah akhiri, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.